proses konseling dengan menggunakan 6 teknik dasar konseling yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Di antaranya ada attending, empati, refleksi, eksplorasi, bertanya, dan parafrase. Lalu seperti apa sih praktiknya? Mari kita simak video berikut ini. Waalaikumsalam. Mari Kak, silakan masuk. Mari Kak, silakan duduk. Terima kasih Kak. Kalau boleh tahu dengan Kak siapa? Siti Sri Jati. Oh, mungkin saya panggilnya Kak Sri aja ya. Kak Sri sendiri apa kabar? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah. Rumahnya di mana Kak? Itu di Simpang Dalam, Kabupaten Karika, Bu. Oh iya, Iya. Kak Sri kegiatan sehari-hari apa? Apakah mungkin bekerja atau kuliah? Bekerja sambil kuliah, alhamdulillah. Insya Allah luar biasa ya bekerja sambil kuliah. Iya. Kak Sri sendiri tahu konseling dari siapa? Dari sosial media, karena ramai-ramai itu jadi kayak ngerasa itu dari saya ke situ Kak, dengan permasalahan saya. Oh, baik. Mungkin langsung saja ya kita ke proses konselingnya. Jadi di sini saya mau tanya dulu kepada Kak Sri, ada angin apa sih yang membawa Kak Sri datang dari rumah ke sini yang cukup jauh ya perjalanannya, pasti kan ada tujuan. Jadi sebenarnya saya datang ke konseling ini karena saya tuh lagi benar-benar banyak banget permasalahan Bu. Saya benar-benar akhir-akhir ini atau selama ini malah merasa tertekan, cemas, merasa takut, gak tenang, gak nyaman. Sehingga saya kayak saya harus gimana gitu Bu. Baik, jadi Kak Sri ini datang ke sini untuk mengikuti konseling karena Kak Sri itu sudah merasa sedih, merasa kecewa, merasa tertekan gitu ya dengan permasalahan yang selama ini Kak Sri rasakan begitu. Iya betul Bu, saya benar-benar butuh tempat buat bercerita, berkeluh kesah, tempat pulang, karena kan saya di rumah benar-benar kayak orang asing gitu. Jadi makanya saya harus sama siapa ya bercerita, kan kadang ke teman juga gak semuanya bisa dipercaya gitu. Makanya saya mengikuti konseling ini. Baik, lalu saya mau bertanya nih kepada Kak Sri, sebenarnya hal apa sih yang membuat Kak Sri itu merasa sesedih ini, sekecewa ini, bahkan setertekan ini gitu dengan permasalahan yang Kakak rasakan gitu ya. Mungkin Kak Sri bisa menceritakan kepada saya secara lebih mendalam, secara lebih detail gitu Kak. Jadi gini Bu ceritanya, saya kan anak tengah ya Bu, saya 3 bersaudara, ada abang saya, ada saya, sama adik saya. Tetapi kenapa orang tua saya itu benar-benar sangat membedakan antara saya dan saudara yang lainnya gitu. Padahal kan di situ saya yang bekerja di dalam rumah itu kayak seperti tulang punggung ya Bu, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, kebutuhan sehari-hari mereka, itu saya yang nanggung gitu Bu. Tapi kenapa orang tua saya itu benar-benar kayak selalu membedakan saya gitu. Padahal saya di sini yang bekerja, yang capek. Tapi kenapa orang tua saya selalu bersikap beda antara abang, antara saya, antara adik saya, apalagi kalau ke abang. Posisi abang saya tidak bekerja ya Bu, tapi bener gak pernah dimarahin, gak pernah ada jangan begini segala macam, tapi gak gitu. Tapi saya pernah gak kerja sekalipun langsung dimarah-marahin Bu. Kan namanya manusia ada capeknya, ada sakitnya, tapi malah orang tua saya bilang seperti ini, kamu pusing dong aja, dimanja-manjain, berangkat lagi dan seperti itu. Mas saya merasa saya perempuan Bu gitu. Terus orang tua saya itu benar-benar kayak pilih kasih banget ya Bu ya, karena sikap mereka tuh ke saya tuh bikin saya gak punya siapa-siapa. Tau gak sih Bu, kayak membuat aku tuh merasa sendiri. Aku tuh ngerasa kayak ya Allah, aku tuh anak siapa sih, kok orang tua saya benar-benar sangat berbeda sekali sama saya. Padahal saya selalu melakukan yang terbaik
segala macam. Saya sebelum berangkat kerja selalu beres-beres segala macam pokoknya Bu. Saya selalu disempetin walaupun waktunya sedikit. Tapi ini kalau saya nggak usah dari dulu nih Bu, gak beres-beres rumah, mama terus marah-marah terus. Kamu kebiasaan bukannya katanya gitu ya Bu, bukan disuruh kerja tuh beres-beres itu harus segala macam gitu. Tapi perlakuan ke abang saya tuh benar-benar sangat beda. Abang saya tuh pernah ya Bu, pengen apa-apa tuh bener-bener langsung usahain, walaupun orang tua saya tidak punya hobi ya Bu, langsung minjem ke tetangga, minjem ke sana kemari. Sedangkan saya bahkan pernah minjem ke saya, ya saya mah ya gak apa-apa, tetap kok segitunya, beda banget. Pas gajian saya pengen apa-apa, maksudnya Bu, saya tuh sebenarnya orang tua saya tuh sayang gak sih sama saya gitu, padahal saya selalu baik, gak apa-apa. Orang tua selalu marah-marah, hampir tiap hari, hampir tiap pulang kerja marah-marah segala macam. Tapi saya selalu berpikir, oh mungkin orang tua saya marah-marah karena capek kali ya Bu, karena emang banyak masalah. Kalau melaksanakan saya gak tahu, saya selalu maklum, saya gak pernah marah-marah balik, gak pernah minta-minta balik. Pokoknya saya selalu berusaha menjadi anak yang terbaik, tapi kok saya diperlakukan seperti anak yang paling buruk di mata orang tua gitu. Saya benar-benar capek Bu, capek harus gimana gitu. Jadi gitu Bu ceritanya. Jadi saya cukup paham sekali, saya merasakan apa yang Kasri rasakan gitu ya. Betapa sedihnya Kasri gitu dengan perlakuan orang tua Kasri terhadap kakak gitu. Tapi di sini saya salut sekali sama Kasri, karena dengan situasi dan kondisi seperti ini, Kasri masih bisa bersikap baik, masih bisa berpikir positif gitu ya terhadap keluarga kakak, terutama orang tua kakak gitu. Dan saya rasa ini ini berat gitu untuk Kasri jalani, dan gak semua anak, gak semua orang lain bisa menjalani kehidupan dengan situasi seperti ini gitu. Lalu saya mau bertanya kepada Kasri, apakah pernah gitu Kasri mencoba berusaha untuk membuka komunikasi dengan orang tua kakak terkait apa yang kakak rasakan selama ini gitu? Mungkin dengan harapan nanti orang tua kakak bisa berubah sikapnya, atau mungkin saja bisa jadi ternyata selama ini ada kesalahpahaman gitu antara kakak dengan orang tua gitu. Apakah pernah? Selama ini sih saya belum pernah ya Bu ya, karena yang pertama saya takut nantinya perkataan saya yang selama ini saya pendam itu keluar yang intinya menyakiti hati orang tua saya. Saya lebih baik diam aja, saya maklum, gak apa-apa orang tua saya marah-marah, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai saya nantinya marah balik, yang intinya ya menyakiti perasaan mereka. Gak apa, saya aja yang sakit, yang penting mereka jangan pernah sakit atas perkataan saya sendiri. Baik, mungkin ada lagi yang ingin Kasri sampaikan kepada saya? Sudah cukup. Jadi, kalau tidak ada lagi, mungkin saya izin untuk menyampaikan atau menyimpulkan kembali ya dari cerita yang Kasri sampaikan tadi kepada saya. Jadi Kasri ini sedang merasa sedih, bingung, kecewa, tertekan gitu ya, karena kondisi permasalahan antara kakak dengan keluarga kakak, terutama orang tua gitu ya, yang dimana di sini posisinya adalah Kasri sebagai tulang punggung dari keluarga, tapi merasa orang tua kakak itu membeda-bedakan gitu, pilih kasih lah istilahnya ya, antara kakak dengan saudara kakak yang lainnya, terutama dengan abang kakak gitu ya. Nah kemudian di sini Kasri merasa tidak ada tempat untuk bercerita, berkeluh kesah gitu, sehingga Kasri memilih untuk mengikuti konseling. Benar begitu kan? Betul sekali. Baik teman-teman semua, itu adalah penjelasan terkait teknik dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor beserta praktik penerapan dalam proses konselingnya. Cukup sekian pada video kali ini. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.